कोई बात समझ में नहीं आ रही है। Of course I don't understand what you're Halo sahabat Mandalika Film 21. Kali ini Mandalika Film akan membahas cerita film yang berjudul Humtum. Humtum adalah film romantis yang diperankan Rani Mukherjee, Saif Ali Khan, dan Abhishek Bachchan. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja simak alur ceritanya. Karan Kapoor seorang kartunis sukses dengan karangan novel pertamanya berjudul Humtum yang dalam bahasa Indonesia berarti aku dan kamu. Dia menjawab pertanyaan wartawan di konferensi pers mengenai novelnya. Dia menceritakan jika berkali-kali dia hanya jatuh cinta pada satu wanita yang sama. Sebenarnya Humtum adalah kisah cintanya. Adegan lalu memperlihatkan Rhea Kapoor berada di bandara karena akan berangkat ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya. Dia berpamitan pada ibunya bernama Parminder Prakas namun dipanggil Bobby. Di sisi lain, Karan Kapoor juga akan pergi kuliah ke Amerika. Sanju ibunya dan sahabatnya bernama Mihir datang ke bandara untuk melepas kepergiannya. Karan adalah pria playboy yang tak pernah ingin serius dengan wanita. Karena itu, sebelum pergi, ibu Karan mengingatkan supaya Karan lebih menghargai wanita. Bukan mendengar ibunya, mata Karan tertuju pada seorang gadis yaitu Rhea. Secara kebetulan, mereka bertemu dalam penerbangan dari Delhi menuju New York. Di pesawat, mereka juga duduk bersampingan. Karan merasa sangat bosan dan berusaha mengajak Rhea berkenalan. Rhea tidak masalah berkenalan dengan Karan. Dia hanya sedikit kesal dengan Karan yang bertingkah jorok dan pecicilan. Sebelum penerbangan ke New York, mereka transit di Amsterdam. Mereka akan terbang ke New York 6 jam lagi. Karena itu Karan mengajak Rhea jalan-jalan mengelilingi kota. Rhea pun setuju karena mereka berdua adalah dua orang asing di sana. Karan mengatakan ini adalah awal dari kisah mereka. Namun Rhea merasa tidak ada kisah antara mereka berdua yang memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Rhea ingin ke museum, namun Karan tidak menyukainya, karena menurutnya akan sangat membosankan. Rhea berusaha membujuk Karan, hingga akhirnya Karan tidak tega meninggalkan Rhea sendiri saat kembali ke bandara nanti. Setelah bosan melihat museum, Karan mengajak Rhea bersenang-senang dan tidak terlalu bersikap serius. Mata Karan kembali jelalatan saat melihat gadis di depan matanya. Rhea heran kenapa laki-laki seperti Karan yang dipikirkan hanya wanita dan bersenang-senang. Namun dia yakin di dunia ini tidak semua laki-laki seperti Karan. Meski mereka memiliki karakter yang berbeda, sebagai dua orang asing di Amsterdam, mereka menikmati waktu bersama. Karan mengira hubungannya dengan Rhea semakin dekat. Dia lalu menciumnya di depan banyak orang, namun berakhir dengan tamparan dari Rhea. Rhea merasa Karan sangat lancang hingga di penerbangan Amsterdam menuju New York, Rhea tak ingin duduk di dekat Karan. Sesampai di New York, Karan mencoba bicara dengan Rhea. Karan merasa tamparan Rhea sudah cukup impas untuk membalas ciumannya. Rhea yang marah mengatakan, jika tadinya dia pikir meski sedikit bodoh Karan adalah pemuda baik-baik. Namun, dia salah karena Karan tidak bisa menghormati wanita. Karan juga salah jika mengira Rhea gadis gampangan yang bisa diciumnya hanya karena setuju diajak jalan-jalan bersamanya. Rhea berharap mereka tidak pernah bertemu lagi, dan ini adalah akhir dari kisah mereka. Namun Karan selalu mengatakan tidak ada selamat tinggal karena hidup masih panjang. 6 bulan kemudian, Karan melihat Rhea saat dirinya sedang pacaran dengan seorang gadis bernama Salini. Karan berbohong pada Salini jika dirinya akan pergi membeli makanan, namun dia justru mengejar Rhea. Sedangkan Rhea berusaha menghindari Karan setelah melihatnya. Salini mencari keberadaan Karan. Dia melihat Rhea lalu memeluknya. Ternyata Salini adalah sahabat Rhea saat di Delhi dulu. Salini heran bagaimana Karan bisa mengenal Rhea. Rhea menceritakan bagaimana Karan menciumnya di Amsterdam dulu.
Ria masih marah atas sikap Karan dulu. Salini akhirnya putus dengan Karan. Thanks. 3 tahun kemudian di Delhi, Sanju ibu Karan dipusingkan dengan pekerjaannya sebagai wedding organizer. Dia meminta bantuan Karan. Karan bersiap menghias gedung pernikahan. Sempat-sempatnya dia merayu gadis bernama Pooja. Namun dia terkejut saat mendengar suara yang tidak asing baginya. Benar saja dia kembali bertemu Rea yang merupakan klien ibunya. Ternyata Rea lah yang akan menikah. Bobby ibu Rea menemui Karan untuk memintanya memesankan ladu. Ibu Rea tidak bisa berkata-kata melihat tingkah Karan yang kerap menggoda gadis-gadis di sana. Rea meminta Karan memesankan taksi karena dia mau mencoba baju pengantinnya. Namun gedung pernikahan mereka berada di pedesaan yang tidak mungkin ada taksi. Karan menawarkan Rea menggunakan mobil pengangkut barang. Karan penasaran dengan calon suami Rea. Apakah Rea dijodohkan atau menikah karena cinta? Rea menjawab bukan keduanya. Samir calon suami Rea adalah teman baik saat kuliah di New York dulu. Rea dilamar, lalu Rea menerimanya karena Samir adalah pria baik dan dewasa. Karan diberitahu oleh Pooja jika Samir adalah insinyur komputer yang serius dan membosankan. Rea tetap membanggakan jika Samir adalah pria baik yang dewasa. Tidak seperti Karan, seorang pria dewasa yang kekanak-kanakan. Karan lalu mengatakan jika dia bersikap dewasa, apakah Rea akan mempertimbangkannya. Rea meminta Karan diam karena merasa Karan tidak waras. Pernikahan akhirnya dilangsungkan. Rea dan Samir terlihat sangat bahagia. Namun terlihat sedikit kesedihan di mata Karan. Karan mengantar Rea yang akan ke New York bersama Samir. Bobby memberitahu Rea jika dirinya hampir tidak bisa datang ke bandara jika Karan tidak membantu pekerjaannya yang menumpuk setelah pernikahan Rea. Samir meminta Karan jangan khawatir karena pilihan Rea tidaklah salah. Sebenarnya Samir sama saja seperti Karan, hanya saja dia menemukan seorang seperti Rea yang dicintainya dan mengisi hatinya. Dengan wajah gembira, Rea mengucapkan selamat tinggal pada Karan. 3 tahun kemudian, Karan berlibur ke Paris, sekaligus menemui ayahnya bernama Arjun yang seorang fotografer profesional. Saat di kereta, Karan mendengar suara yang tak asing. Benar saja, dia bertemu Rea. Di sana, Rea membuka usaha butik, sedangkan Karan di sana sedang mencari inspirasi cinta untuk novelnya. Karan melihat ada yang berbeda dari Rea. Kini, dia menjadi pendiam. Rea juga buru-buru turun setelah sampai di stasiun. Karan meminta Rea menyampaikan salamnya untuk Samir. Namun kini, Samir tak ada lagi di hidup Rea. Karan penasaran apa yang terjadi hingga membuatnya tidak tenang. Dia menelpon Rea, namun yang mengangkat Bobby ibunya. Dari Bobby, Karan mengetahui jika Samir telah meninggal karena kecelakaan. Hal ini membuat Rea berubah menjadi murung dan pendiam. Karan menemui Rea ke butiknya lalu mengantarnya berjalan kaki sampai di rumah. Di perjalanan, Karan berusaha mengatakan sesuatu namun tidak bisa mengungkapkannya. Rea mengucapkan terima kasih atas usaha Karan yang ingin menghiburnya. Rea tersenyum melihat tingkah konyol Karan saat pergi. Karan mengajak Rea makan siang tapi Rea menolak. Tanpa memberitahu Rea, Karan datang ke butiknya membawa makanan. Rea tidak suka kedatangan Karan karena Rea tak butuh dikasihani. Untuk menghilangkan perasaan itu, Karan meminta Rea membayar setengah biaya makanan yang dibawa Karan. Setelah makan siang, mereka keluar jalan-jalan. Karan masih berusaha menghibur Rea hingga akhirnya Rea bisa senyum kembali. Karan dan ayahnya diundang makan di rumahnya Rea. Bobby mengungkapkan isi hatinya pada Karan. Dia tidak ingin Rea sendiri selamanya. Dia ingin melihat Rea memiliki seseorang di hidupnya sebelum ia meninggal. Bobby berharap Karan membantunya mencarikan jodoh untuk Rea. Tentu saja orangnya bukan Karan, karena Bobby tahu Karan pria playboy. Karan juga sadar diri akan hal itu.
Sedangkan Arjun teringat pada Sanju istrinya saat melihat Rea. Tanpa diminta Rea, Arjun menceritakan perpisahannya dengan Sanju. Dulu Arjun dan Sanju hidup bahagia. Namun setelah memiliki Karan, mereka mulai tidak saling memahami hingga sering terjadi pertengkaran. Arjun lari dari masalah. Dia memilih pergi ke Amerika untuk meningkatkan karirnya. Selama 6 bulan, dia berharap Sanju menghubunginya, namun tidak pernah terjadi hingga sekarang. Arjun berterima kasih pada Sanju karena tidak pernah menceritakan bagaimana mereka berpisah kepada Karan. Karan tak sengaja mendengar pembicaraan ayahnya lalu meneteskan air mata. Arjun merasa bersalah lalu minta maaf pada Karan. Tapi Karan meminta Arjun meminta maaf pada ibunya. माफी मुझसे नहीं. Karan meminta Rea jangan pernah menceritakan kepada siapapun jika dirinya menangis. I'll kill you. Saat pulang, Karan dijemput teman dekatnya bernama Nicole. Rea dan ibunya hanya tersenyum melihat tingkah Karan dan ayahnya. Karan akan kembali ke India. Rea mengantarnya ke bandara. Rea mengungkit jika dulu mereka pertama kali bertemu di bandara, dan Rea sangat membencinya. Namun kini mungkin dia akan merindukan Karan. Karan yakin mereka pasti akan bertemu kembali karena hidup masih panjang. 3 bulan kemudian di Mumbai, Karan meminta Mihir sahabatnya menikahi Rea. Karena merasa Mihir dan Rea akan menjadi pasangan yang serasi. Mihir mempertanyakan kenapa bukan Karan saja yang menikahinya. Karan sadar diri dan merasa tidak pantas untuk Rea. Karan meminta Mihir menjemput Rea di bandara. Jika Mihir tak menyukai Rea, Mihir berhak tak menemuinya lagi. Karan juga meminta Mihir tidak menceritakan pada Rea jika dia bermaksud menjodohkan mereka. Mihir setuju melakukannya demi Karan. Di bandara, Rea merasa kecewa saat tahu Mihir yang menjemputnya bukan Karan. Malam hari, Karan datang ke rumah Rea. Di sana, Karan menyampaikan harapannya. Dia berharap supaya Rea melanjutkan kehidupannya dan mencari pasangan hidup yang baik. Rea merasa jika dirinya tak akan bisa melupakan cintanya pada Samir. Karena itulah Rea waktu itu memilih tinggal di Paris supaya keluarganya tidak berusaha menjodoh-jodohkannya. Dia juga sepertinya sudah tidak bisa memulai sebuah hubungan baru. Setelah mengobrol lebih dalam, mereka berdua terlihat salah tingkah. देखा? ये arrangement. Keesokan harinya, Rea menemui Anju, ibu Karan. Dia datang untuk memberikan titipan dari Arjun, ayah Karan. Saat akan pulang, Mihir datang. Karan berpura-pura akan pergi dengan teman wanitanya bernama Diana. Jadi dia meminta Mihir mengantar Rea pulang. Dalam perjalanan, Rea terlihat tidak nyaman. Karan mengajak Rea merayakan ulang tahun Mihir. Diana juga datang. Ternyata Diana dan Mihir adalah rekan kerja. Mereka sering menelpon untuk urusan kerja, tapi baru pertama kali ini mereka bertemu. Diana mengajak Mihir menari dengannya. Melihat mereka, Rea mengatakan jika cinta bisa datang pada seseorang meski hanya sekali bertemu. Namun ada juga yang harus bertemu berkali-kali baru merasakan cinta. Karan tidak mengerti maksud Rea. Hubungan Diana dan Mihir berlanjut sampai mereka bertunangan. Diana yang merasa bahagia minum hingga mabuk. Tanpa sadar dia mengungkapkan jika dirinya beruntung berhasil mengalahkan Rea. Tadinya Karan berencana menjodohkan Rea dengan Mihir namun tidak berhasil. Mendengar itu Rea marah. Karan mengejarnya untuk menjelaskan. Sebenarnya Karan hanya ingin melihat Rea bahagia, namun Karan tidak memaksa jika Rea tidak menyukai Mihir. Karan memilih Mihir karena Mihir pria baik, sedangkan Rea tidak mungkin menyukai pria seperti dirinya. Namun Rea yang terlanjur marah, merasa Karan begitu lancang menentukan jodohnya. Rea lalu pergi sambil berurai air mata. Mihir bertemu Rea. Mihir menjelaskan jika sebenarnya Karan sangat mencintai Rea. Namun Karan yang bodoh tidak mengerti tentang perasaannya dan cara mengungkapkannya. Yang terjadi sebenarnya adalah tidak ada persahabatan antara wanita dan pria.
तुम्हें तो ये खुशी दूसरी बार नसीब हुई है। Setelahnya Karan mabuk bersama teman-temannya. Dalam mabuk dia meluapkan isi hatinya. Dia merasa bingung kenapa hatinya begitu sedih saat melihat Rea menangis. Rea yang datang menyusul Karan mendengar apa yang dikatakan Karan lalu mengajaknya pulang. रिया मैं अच्छा आदमी Kini Rea sadar jika dirinya jatuh cinta pada Karan. Mereka menghabiskan malam bersama. Esok harinya Karan dan Rea menghadiri pernikahan Mihir. Karan tidak tahu harus berbuat apa saat bertemu Rea. Dia mengira jika mungkin sekarang adalah akhir dari hubungan mereka. Sebaliknya, Rea merasa jika hubungannya dengan Karan baru saja dimulai dan dia tidak akan melepaskan Karan. Setelah acara selesai, Karan dan Rea bicara berdua. Karan meminta maaf karena merasa berbuat salah. Dia akan bertanggung jawab dengan menikahi Rea. Rea merasa kecewa pada Karan karena apa yang mereka lakukan, Karan anggap sebagai kesalahan bukan cinta. Rea tidak ingin melakukan kesalahan dengan menikah hanya untuk menutupi rasa bersalah yang dirasakan Karan. Karena itu dia menolak dan memilih pergi. Sanju bingung melihat Karan sudah 2 hari tidak bicara dan tidak selera makan. Tiba-tiba ayah Karan datang dari Paris. Dia datang untuk memberitahu Karan akan penyesalannya. Dulu dia meninggalkan istrinya karena tidak berusaha memahaminya. Dia berharap Karan tidak melakukan kesalahan yang sama karena kesempatan tidak datang 2 kali. Arjun memberitahu Karan jika kemarin Rea menelponnya dari Paris untuk mengucapkan selamat tinggal. Arjun sadar Karan menghancurkan hati Rea, karena itu dia datang menemui Karan. Karan sadar akan cintanya pada Rea dan tidak akan membuang-buang waktu seperti ayahnya. Sanju yang terharu mendengar apa yang dikatakan suaminya akan memberi kesempatan kedua kepadanya. Sementara Karan langsung terbang ke Paris. Dalam perjalanan, dia terus teringat setiap pertemuannya dengan Rea. Namun Rea sudah tidak di sana lagi. 1 tahun kemudian kembali ke adegan di awal film. Pada dasarnya, cerita novel yang berjudul Humtum karya Karan berdasarkan cintanya terhadap Rea, di mana novelnya kini terkenal di berbagai negara. Di novelnya, Karan berpesan jika mencintai seseorang, jangan menunda untuk mengungkapkannya, jika tidak ingin kehilangan orang yang dicintai. Karan tetap yakin dia akan bertemu Rea kembali, karena baginya hidup masih panjang. Karan meninggalkan acara. Dia dipanggil oleh seorang wanita dari belakang yang ternyata adalah Rea. Rea membawa novel Humtum di tangannya. Tanpa basa-basi, Karan mengungkapkan cintanya pada Rea, di mana Rea juga sangat mencintai Karan. Rea dan Karan akhirnya menikah lalu dikaruniai seorang putri. Karan mengungkapkan sedikit kekhawatirannya jika suatu saat nanti putrinya bertemu laki-laki sepertinya. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih.